Dari bukti arkeologis di wilayah Dara Ekur, wilayah Afghanistan ternyata telah dihuni oleh manusia sejak 52.000 tahun yang lalu. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya kerajaan Gandhara pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kemudian wilayah ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia Achaemenid di tahun 535 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 330 sebelum Masehi, datanglah serangan dari Kekaisaran Makedonia di bawah Alexander yang Agung. Perang yang sangat dahsyat ini akhirnya dimenangkan oleh Kekaisaran Makedonia. Namun setelah kematian Alexander di tahun 323 sebelum Masehi, Kekaisaran Makedonia digantikan oleh Kekaisaran Seleukia. Selanjutnya datanglah ratusan ribu tentara. Ternyata mereka ini berasal dari Kekaisaran Maurya dari India di bawah Kaisar Chandragupta. Akhirnya pecah perang tuh teman-teman, antara Kekaisaran Seleukia melawan Kekaisaran Maurya. Perang selama 2 tahun ini akhirnya dimenangkan oleh Kekaisaran Maurya. Nah, nantinya Kaisar Chandragupta ini mempunyai cucu laki-laki yang bernama Asoka yang Agung. Ayo, yang pernah nonton drama Asoka, angkat tangannya. Nah, di masa Kekaisaran Maurya inilah agama Buddha mulai masuk ke wilayah ini. Selanjutnya, wilayah Afghanistan ini terus berganti-ganti dinasti dan kerajaan. Hingga pada tahun 325, Afghanistan dikuasai oleh Kekaisaran Sasania. Lalu datanglah serangan dari orang-orang Arab pada tahun 642 di bawah kekhalifahan Rashidin. Di masa inilah Islam mulai tuh menyebar ke wilayah Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, dan negara-negara yang sekarang itu ada namanya Tan di belakangnya. Lalu diteruskan oleh kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Lalu setelah Abbasiyah itu mulai runtuh, kendali Afghanistan dipegang oleh dinasti Safarid. Lalu digantikan oleh dinasti Ghaznavid, dinasti Ghurid, dan Kekaisaran Khawarizm. Nah, setelah itu datanglah petaka. Pada tahun 1221 dari arah utara, muncul bangsa barbar penunggang kuda yang biasa kita sebut sebagai bangsa Mongol. Mereka menyerang Afghanistan secara membabi buta, teman-teman. Gak peduli tua, muda, tentara, atau warga sipil, semuanya itu dibantai. Kekaisaran Mongol akhirnya menguasai Afghanistan, tapi nggak sampai 200 tahun. Kekaisaran Mongol ini akhirnya terpecah dan akhirnya hancur. Selanjutnya pada tahun 1370, di wilayah Afghanistan mulai dikuasai oleh Kekaisaran Timurid. Ini tuh salah satu kerajaan pecahan dari Mongol, teman-teman. Kekaisaran Timurid akhirnya diubah namanya di tahun 1526 oleh Kaisar Zahir-ud-Din Muhammad. Beliau lalu merubah nama kerajaannya menjadi Kekaisaran Mughal. Saat itu Kekaisaran Mughal menjadi kerajaan terkaya kedua di dunia setelah dinasti Ming dari China. Kekaisaran Mughal ini juga yang berhasil menyatukan hampir seluruh daratan India. Nah, karena terlalu fokus ke India, wilayah Afghanistan ini pun menjadi rebutan bagi kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Setelah silih berganti kepemilikan, wilayah ini pun dikuasai oleh dinasti Barakzai di tahun 1823. Ini yang unik teman-teman. Pada masa dinasti inilah, untuk pertama kalinya nama Afghanistan mulai digunakan. Sedangkan di zaman sebelumnya, kalau menyebut wilayah ini ya langsung saja ke wilayah seperti Kabul, Kandahar, Herat, dan lain sebagainya. Dinasti Barakzai ini juga bisa disebut sebagai kerajaan Afghanistan. Selanjutnya di tahun 1839, tiba-tiba pasukan Inggris menyerang Afghanistan. Tujuannya ya kepingin menjajah teman-teman. Akhirnya pecah tuh perang antara kerajaan Afghanistan melawan Inggris. Perang ini berakhir di tahun 1842 dengan hasil kekalahan telak dari Inggris.
Tak putus asa, Inggris kembali menyerang di tahun 1878. Setelah 2 tahun pertempuran, kerajaan Afghanistan itu akhirnya menyerah di tahun 1880 dan secara resmi menjadi bagian dari wilayah protektorat Inggris. Di tahun 1919, kerajaan Afghanistan yang gantian tiba-tiba menyerang Inggris. Inggris yang kaget diserang mendadak akhirnya menyerah dan akhirnya kerajaan Afghanistan ini secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 19 Agustus 1919. Kerajaan Afghanistan akhirnya runtuh di tahun 1973 setelah terjadinya kudeta menggulingkan monarki. Sistem pemerintahan pun diubah menjadi Republik Afghanistan. Pemimpin kudeta saat itu yaitu Muhammad Daud Khan dilantik menjadi presiden pertama. Baru 5 tahun menjabat, Kang Daud ini dikudeta dan dia dibunuh bersama sebagian besar anggota keluarganya. Dalang di balik kudeta ini adalah Partai Demokrat Rakyat Afghanistan. Selanjutnya nama negara diubah menjadi Republik Demokratik Afghanistan di tahun 1978. Nah, dari sinilah konflik Afghanistan dimulai, teman-teman. Masyarakat yang tidak puas akhirnya melawan. Karena kewalahan menghadapi kemarahan dari rakyat Afghanistan, pemerintah lalu meminta bantuan dari Uni Soviet. Akhirnya datang tuh ribuan pasukan Soviet ke Afghanistan di tahun 1979. Tapi sia-sia. Uni Soviet pun tidak bisa meredam kemarahan dari rakyat Afghanistan yang kala itu dikoordinir oleh para ulama. Karena frustasi dan memakan banyak waktu, tenaga, serta uang, Uni Soviet pun meninggalkan Afghanistan di tahun 1989. Dan benar saja teman-teman, 3 tahun kemudian pemerintah Afghanistan berhasil digulingkan. Nah, ini yang malah jadi petaka. Kelompok yang menggulingkan pemerintahan ini tuh ada banyak banget teman-teman. Dan mereka semua sebagian besar berlatar kelompok Islam. Setelah direbut oleh kelompok Islam, pemerintahan Afghanistan kemudian diubah namanya, yaitu menjadi Negara Islam Afghanistan di tahun 1992. Nah, karena banyaknya kelompok yang tidak dimasukkan ke dalam pemerintahan, maka hal inilah yang menimbulkan perebutan kekuasaan antar kelompok. Akhirnya pecah perang saudara Afghanistan. Kelompok yang bernama Taliban akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan di tahun 1996. Nama negara diubah menjadi Emirat Afghanistan. Pendukung pemerintah yang digulingkan kembali melakukan perlawanan teman-teman dengan nama Aliansi Utara. Jadi perang saudaranya ini masih berlangsung. Kemudian datanglah invasi dari Amerika di tahun 2001 yang lalu dengan dalih katanya membasmi terorisme. Taliban akhirnya berhasil dilengsarkan dari pemerintahan. Aliansi Utara kembali menduduki pemerintahan di tahun 2002. Nama negaranya kemudian diubah menjadi Republik Islam Afghanistan. Nah, Taliban yang dikalahkan oleh Amerika ternyata masih melakukan perlawanan yang sengit. Karena mungkin sudah lelah dan menguras banyak biaya, Amerika pun menarik pasukannya di tahun 2021 yang lalu. Seketika, Taliban kembali menggulingkan pemerintahan dan akhirnya kembali berkuasa sampai hari ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!